saya kirimin, nanti admin sih Bu yang kirimkan secara personal, tapi dipotong dulu Bu kemarin, jadi masih on proses ya Bu ya. Iya iya iya. Insya Allah nanti malam ini kalau misalnya sudah selesai akan dikirimkan. Baik. Oke, saya share screen. Nah, mungkin karena materinya tinggal sedikit lagi, yaitu di metode pembayaran, jadi bisa banyak diskusinya. Sudah kelihatan Bu? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Siti. Semoga Waalaikumsalam. semoga dalam keadaan yang baik. Hari ini alhamdulillah masih sehat kita ya untuk melanjutin kelasnya, dan kita sudah sampai di lanjutan materi kemarin karena kemarin Bu Siti baru sampai ke perhitungan juga. Kemarin sudah Ibu Siti kirimkan juga perhitungannya, tinggal saya cek lagi. Kemarin sudah saya cek. So far sih oke, tapi belum saya cek benar-benar detail untuk apa namanya, apakah sudah berubah dari angka-angkanya. Nanti akan saya kasih feedbacknya. Oke, kita akan lanjutkan dulu Bu ke metode pembayaran. Kemarin sedikit saya refresh. Untuk materinya kan kita sudah bahas di persiapan, dan juga kita sudah bahas sampai ke apa namanya, perusahaan sedikit ya, nanti akan disampaikan oleh tim saya lagi. Nah, tapi untuk metode pembayaran ini adalah lanjutannya kalau memang Bu Siti sudah punya produknya, sudah siap nih untuk nawarin harganya. Anggaplah misalnya saya nih sudah ada produknya Pinang. Nah, saya kan tinggal tawarkan nih harganya sudah ada, cuman kan saya harus paham nih mitigasi resikonya, Iya. terutama lewat payment ini atau pembayaran. Nah, jadi kita akan masuk di metode pembayaran dalam ekspor. Sebenarnya kalau metode pembayaran dalam ekspor itu tidak banyak yang digunakan real di lapangan gitu ya, walaupun kalau secara teoretikalnya sih ada beberapa, tapi yang direkomendasikan mungkin 1 sampai 3 saja. Nah, yang pertama kita langsung mulai, Iya. namanya advance payment. Nah, jadi seperti namanya ya, advance payment. Advance maksudnya tuh lebih dahulu, payment itu kan pembayaran. Jadi pembayarannya terlebih dahulu dibayarkan. Nah, kalau advance payment ini sudah pasti secara karakteristik itu sangat aman untuk eksportir, tapi resikonya lebih tinggi di pembeli atau di bayarnya. Nah, dari mana nih Mas kita bisa mendapatkan TT ini atau telegraphic transfer atau advance payment ini? Nah, ini bisa kita pakai berbagai macam payment, Bu. Contohnya Bu Siti mau pakai bank boleh, mau Iya. pakai dompet digital, contohnya pakai Flip, pakai apa itu lagi yang lain selain Flip, pakai, aduh saya lupa satu lagi ya, apa ya satu lagi ya itu yang sering dipakai. Terus yang ketiga itu ada juga menggunakan kripto, itu bisa. Jadi tergantung Bu Siti itu mau menggunakan metode pembayaran yang seperti apa. Nah, metode pembayaran advance payment ini Bu, dia macam-macam, nggak harus 100% di depan. Ya, jadi kita masuk dulu yang pertama adalah full advance payment. Jadi 100% pembayarannya di depan. Nah, tapi untuk mendapatkan seperti ini kan jarang-jarang ya Bu ya. Iya iya. Jadi biasanya kita pakai yang metode kedua, yaitu partial advance payment atau pembayarannya itu dibagi-bagi. Contohnya, pertama Bu Siti DP-nya dulu 30%, terus 20% lagi setelah booking kontainer, Iya. terus 30 lagi setelah ada draft dokumen, sisanya setelah seal kontainer. Itu bisa. Ataupun Ibu Siti punya payment-payment yang lain, itu boleh saja. Nah, jadi yang penting barang itu selesai dibayarkan sebelum dikirimkan, gitu. Jadi sebelum kita kirimkan barangnya, sudah selesai payment-nya, gitu. Jadi dia bisa macam-macam secara terms-nya kapan, gitu. Itu yang namanya advance payment. Ya, dan advance payment tadi saya bilang bisa menggunakan metode pembayaran macam-macam, bisa pakai bank ya, atau menggunakan cek, bisa menggunakan digital payment terms ya kayak Wise, terus Amazon Pay dan lain-lain. Tergantung Ibu Siti punyanya apa, gitu. So far sampai advance payment ini ada pertanyaan dulu Bu? Enggak, Miss.
Aman ya? Jadi seperti kita kirim uang pada umumnya aja, hanya medianya aja yang berbeda, Bu, gitu. Selanjutnya itu letter of credit. Nah, Bu, Siti, apakah sudah pernah mendengar letter of credit? Pernah, Miss. Oke, nanti di Belantika itu ada materi khusus untuk bahas letter of credit, tapi ini saya sampaikan dulu, terms-nya seperti apa, nanti contoh dokumennya akan ada kelas sendiri. Letter of credit ini, Bu Siti, untuk pembayaran itu sangat-sangat aman ya, karena Bu Siti akan melibatkan pihak bank secara langsung. Nah, maksudnya gimana, Miss? Nah, jadi, dari segi buyer, itu akan dijamin oleh bank untuk dokumennya bisa, masuk ke dia dengan dokumen yang benar. Eksportir itu dijamin payment-nya ya setelah dokumennya lengkap. Jadi kita hanya akan submit atau akan kirim dokumen tuh ke bank, bukan langsung ke buyer. Prosesnya seperti apa? Prosesnya gampang, Bu. Yang pertama buyer nanti belajar dokumen-dokumennya. Yang pertama kita keluarkan dulu yang namanya proforma invoice. Bu Siti sudah familiar dengan kata-kata proforma invoice? Sudah, Miss. Oke ya, proforma invoice itu untuk kita berikan tagihan. Ya, tagihan kepada buyer. Nanti ada tuh contohnya di fasilitas juga, jadi bisa dicek. Nah, tagihannya sudah ada, nanti dia akan buka LC-nya sesuai dengan performa kita. Semuanya menyesuaikan dengan performa. Sudah performanya dibuat, LC-nya juga sudah diterbitkan, nanti LC-nya akan masuk ke dalam bank kita. Nah, nanti dari bank itulah kita cek, ya LC-nya apa aja nih yang mereka butuhkan. Sudah seperti itu, nanti kalau sudah tahu ya, oh ternyata si buyer ini butuh A, B, C, dan D dokumennya. Kita submit, kita selesaikan dulu semua dokumennya, kita submit ke dalam bank atau kita presentasikan. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada diskrepensi atau tidak ada kesalahan, nanti dokumennya akan diteruskan kepada si buyer dan payment akan dirilis. Jadi aman nih Bu dua-duanya. Tapi tetap ada resikonya di salah satu pihak. Nah, menurut Bu Siti, dari terms yang seperti itu, LC ini siapa nih yang punya apa namanya resiko? Kami pernah dengar juga dari LC itu ada bermacam-macam metodenya ya, Miss. Misalnya kayak Betul. apa gitu. Nah, sebelum sampai ke situ saya tanya dulu nih, kalau dengan metode seperti itu, sebenarnya antara eksportir dan buyer itu siapa yang punya resiko paling tinggi? Eksportir menurut saya, Miss. Kalau kita nggak ada uang kan agak susah kan? Oke, itu dari segi pembayaran ya. Heeh. Nah, yang lain? Masih itu, Miss. Oke, coba dengerin lagi ini Bu, saya tadi. Eksportir itu cuma submit dokumen. Buyer langsung rilis payment. Di mana resikonya paling besar? Submit, release, payment. Ya, dokumen masuk ke dalam bank, buyer Langsung kirim. langsung kirim transfer. Siapa yang punya resiko paling? Nggak ada, Miss. Kan dijamin di bank kan? Ya, tapi kan barangnya tidak dijamin oleh bank. Oh. Jadi kalau Bu Siti isinya pun barangnya jelek-jelek, itu bank nggak akan bisa tahu, Bu. Iya, iya juga ya, Miss. Gitu. Jadi tetap yang punya resiko paling besar tuh pembeli. Iya, bayar lah. Tidak ada sejarahnya sebagai penjual itu kita punya resiko, kecuali nggak dibayar itu aja lah. Tapi kalau yang lain-lain itu resiko paling besar di pembeli, kita kecewa dengan barang, dia nanti bla 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 gitu ya. Payment sudah masuk ke bank semua. Dan LC ini kenapa digaranti kepada eksportir? Karena buyer itu sudah deposit ke dalam bank. Misalnya ibu transaksi $1 juta, ya $1 juta itu sudah masuk ke bank, tapi hanya belum ditransfer ke Bu Siti. Gitu. Jadi ya, nangkep ya Bu yang ininya, dia ini di mana sih posisinya gitu. Tapi Bu Siti bilang, tapi Miss kan saya nggak ada modal. LC itu nggak harus 100% Bu Siti. Jadi kan pembayarannya dari 100% bisa dipisah-pisah. Bu Siti bisa dapat DP dulu 50%, sisanya di LC kan nggak ada masalah. Oh, jadi nanti apa yang advance payment itu 50%? Ya, tergantung Ibu Siti mau berapapun advance payment-nya terserah. Oh, nggak semuanya ya, Miss? Maksudnya, Bu? Nggak, kami kira kan kalau misalnya LC itu
dari pertama itu emang udah di LC-in gitu, Miss, nggak Oh, enggak. langsung. Kalau Jadi kan saya pun nggak akan mau LC 100%, harus ada payment dulu masuk, iya 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 juga. gitu. Nah, itu yang jarang tahu mungkin ya. Jadi Iya, LC nggak tahu nggak tuh. harus 100%, tapi bisa dibagi-bagi payment-nya, Oh, iya, gitu. bagus juga. Mhm. Bagus. Nah, kalau nggak ada lagi, saya sudah dapat advance payment, tapi masih kurang modalnya sedikit sih, saya harus ngapain? Nanti bisa pakai investor. Itulah yang kita sebut nanti kelas investor itu untuk memfasilitasi teman-teman biar belajar gimana sih caranya untuk bekerja sama dengan investor, Iya, Miss. gitu. Nah, lanjut lagi. Ya. Setelah itu kan tadi Bu tanya ya, Miss, tapi ada macam-macam LC. Iya iya iya. LC itu cuma ada 2 jenisnya, Bu. Oh, nggak macem-macem, Miss, ya? Ya, LC itu jenisnya cuma revocable Heeh. sama irrevocable. Oh, 2 ya? Ya, 2 secara jenisnya itu revocable dan irrevocable. Revocable itu artinya bisa diubah. Nah, ini yang tidak disarankan. Misalnya nih, Bu Siti Mhm. sudah kerjasama dengan si buyernya, tiba-tiba buyernya ganti-ganti itu nggak boleh. Nah, jadi kalau bisa nanti negosiasinya dengan buyer adalah irrevocable letter of credit. Di luar itu jangan mau. Mhm. Nah, yang banyak itu adalah turunan dari irrevocable. Ada yang namanya irrevocable at side. Ya, at side itu maksudnya apa, Miss? At side itu ketika Bu Siti sudah lampirkan dokumen atau presentasi dokumen, langsung pembayarannya dilunasi, Bu. Gitu, jangka waktunya mungkin 5 sampai 7 hari. Lumayan ya. Iya. Terus kalau usance, Miss, kalau usance itu ada jangka waktunya, Bu. Jangka waktunya biasanya ganjil ya, 30, 60, 90 gitu. Jadi tergantung nanti kesepakatan dengan buyer berapa lama nih baru dicairkan. Gitu. Nah, ini tidak saya sarankan. Yang disarankan tuh cuman irrevocable at site. Website. Mm-mm. Berikutnya juga ya, standby letter of credit ini juga jarang di Indonesia digunakan dan juga saya nggak terlalu paham prosesnya seperti apa. Intinya ini tidak kita rekomendasikan karena SBLC ini hanya diaktifkan kalau pembelinya tuh gagal memenuhi pembayaran atau kontrak. Nah, biasanya eh, si bank itu akan menjamin kalau gagal pembayaran, tapi ini tetap tetap banyak ya celah-celahnya. Jadi saya tidak terlalu menyarankan, ini juga bank tuh jarang menggunakan SPLC kecuali kita sudah sangat-sangat dipercaya sama bank, Bu. Gitu. Yang terakhir red close letter of credit. Nah, kalau yang ini dia pembayarannya di muka, Bu. Jadi dipinjemin dulu, Bu Siti, sama bank, bukan uang dari buyer. Gitu. Nah, gimana Miss bisa seperti ini? Nah, biasanya eksportirnya itu sudah sering menggunakan LC, sudah sangat dekat sama banknya, di assist pun semuanya di assess pun bagus si eksportirnya gitu. Makanya yang paling sering tuh hanya irrevocable at site. Gitu. Selebihnya tuh jarang. Gitu. Nanti akan ada kelas khusus untuk bahas LC, nanti Bu Siti bisa tahu nih cara bacanya seperti apa ya. Sudah pernah lihat bentuknya belum, Bu? Di fasilitas ada tuh. Ada sekedar lihat gitu aja, Miss, tapi nggak memahami. Ya, karena bahasa Inggris semua, Bu, Iya ya. iya. Nanti dipelajari di kelas itu ada ininya, apa, langsung terjemahannya dan lain sebagainya. Nah, sampai DLC, Bu Siti ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, Miss. Aman ya, pokoknya inget aja LC ini yang apa, Bu, tadi yang aman? Yang outside, irrevocable Irrevocable at site. iya. Ya, itu yang disarankan. Nah, selain itu ada lagi nggak, Miss? Ada ya, tapi ini kalau untuk pemula saya nggak terlalu menyarankan juga. Jadi ada dua, Bu. Documentary collection ini ya, dia sama seperti LC, tapi ada dua pembagiannya, yaitu document against payment dan document against acceptance. Ini saya tidak terlalu sarankan karena resikonya masih besar, karena deposit tuh nggak masuk ke bank, Bu. Gitu. Jadi betul-betul Ibu akan dibayar sama si bank kalau Bu Siti sudah apa namanya, submit dokumen atau bayarnya yang request gitu. Jadi agak agak ada apa namanya, agak ada gap lah gitu karena si buyer ini tidak diwajibkan untuk bisa deposit
gitu. Jadi berbeda. Jadi yang disarankan tadi cuma ada 2 Bu, apa Bu pembayarannya? LC sama advance payment. Iya, LC LC irrevocable at site. betul. Jadi hanya itu aja yang disarankan. Selebihnya untuk pemula tidak perlu, tapi ingat ya advance sama LC itu bisa digabungkan atau bisa bareng-bareng gitu. Nah, Iya, jadi bisa kita bareng-bareng. Nah, ada lagi nih yang lain, tapi ini tidak kita sarankan ya, yaitu ini kok nggak keluar nih. Saya jelasin aja ya, kayaknya ini soalnya hari ini hujan Bu, jadi kayaknya dari tadi agak sulit ininya sinyal. Nah, ada yang namanya konsinyasi atau consignment Bu. Siti mungkin sering nih ngeliat orang mungkin nitip keripik nih di Indomaret. Itu kan terjual dulu baru dapat keuntungan ya Bu ya. Iya. Nah, ada tuh buyer-buyer mungkin aku jual dulu ya barangnya nanti baru dikirimkan. Nah, itu kan pasti nggak aman ya Bu Siti ya. Enggak. Nah, jadi jangan yang seperti ini tuh dihindari. Terus selanjutnya yaitu open account. Kalau open account nih barang sampai dulu baru dikirimkan paymentnya dengan tanpa ada garansi apapun. Kalau tadi kan LC dikirimkan dulu barangnya, dikirimkan dulu dokumennya, tapi kan garantinya ada di bank ya Bu ya. Nah, open Iya. account ini enggak, barangnya kita kirimkan aja, nanti dia kirim ke bank kita kayak biasa, transfer gitu. Itu Jadi kalaupun itu kan susah misalnya kalau tiba-tiba nggak dibayar gitu. iya Ada Pak, jaminan enggak? betul, makanya kan kita nggak akan sarankan open account. Iya, iya, Pokoknya iya. yang aman tuh cuma ada 2, advance payment, LC advance payment, LC selebihnya itu tidak kita sarankan. Iya, iya, Mas. Gitu. Nah, ini metodenya tadi Bu, bisa kita campur-campur. Misalnya 100% pakai advance payment, 100% menggunakan net LC masih oke juga, tapi kan modal ya. Atau Iya. digabungkan kedua-duanya juga boleh. Gitu, itu yang paling kita sarankan. Ya, kombinasi namanya. Jadi pembayarannya bertahap, misalnya DP dulu, contohnya nih importir bayar 30% sebagai down payment, sisanya 70% setelah barang dikirimkan ya, terus juga menggunakan LC atau document against payment masih oke, tapi saya sarankan lebih ke LC saja. Begitu. Sebenarnya metode pembayaran nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena sedikit. Nah, tapi kalau misalnya yang lain itu kurang saya sarankan, takutnya pihak bank di Indonesia tidak mengerti. Bukannya saya sudah pernah ada kasus di Jambi ini dia pakai ini ya documentary collection tadi yang document against payment atau acceptance tertahan 2 juta dolar Bu. Banyak ya? Banyak banget Bu, tapi sampai sekarang nggak rilis. Nah itu gara-gara ya kita sesama eksportir atau kita sesama stakeholder gitu ya, kita nggak terbuka atau kita nggak paham gitu. Jadi tidak saya sarankan kecuali menggunakan LC. Nah, kalau untuk payment tuh segitu aja materinya, bukan kan tinggal sedikit lagi kemarin memang. Nah, tapi nanti kalau Bu Siti tanya, Miss, garantinya tuh dalam bentuk apa sih? Iya kan? Iya, Garansi. garansinya tuh dalam bentuk apa sih sebenarnya kalau pihak bank selain tadi depositnya sudah masuk ya Bu ya? Nah, Iya. garantinya itu adalah bank itu nanti akan kayak menjadi mentagihkan ya Bu. Misal Bu Siti nih nggak bayar-bayar nih banknya. Nah, nanti si Bank Indonesia itu akan mengirimkan SWIFT. Tolong banknya Bu Siti dirilis ini payment segera. Oh, ya. Gitu. Iya, itu namanya SWIFT yang dikirim. Jadi kayak kita kirim kayak wesel gitu, Bu. Gitu. Berarti Miss mau tanya, Mhm, jadi kita nih udah sepakat nih sama buyer. mhm, Yang pertama itu mhm. kita 50% awal, Ya. kita ngambilnya kan advance payment, udah Mhm, lunas nih 50%. mhm, Dan 50% selanjutnya kan LC irrevocable itu kan. mhm. Jadi pas sudah payment yang pertama, yang kedua itu langsung dikirim sama buyer ke bank atau tunggu tunggu gitu? Kalau ini dokumennya sudah rilis ya, Bu ya? Ini dokumennya belum, ini masih proses kan? Kan Oh, yang nggak bisa, Bu. Setelah dokumen kita masukin ke bank, baru pembayaran bisa kita terima. oh gitu. Itu dari buyer, maksudnya kita udah ada dokumen nih, langsung ke bank. Mhm. Nah, habis itu kita bilang nih, ini kita udah dokumen mau cairkan uang. Habis itu buyer emang udah dikirim ya? Apa tunggu? Sudah. Oh udah. Iya, buyer itu sudah deposit, Bu, ke dalam bank. Oh, udah duluan sebelum dokumen kita udah selesai, dia udah bayar duluan nih ke bank.
Betul. Oh, setelah ada dokumen langsung dicairkan kurang lebih 3 sampai 1 minggu ya? Betul. Kurang lebih Ah, 1 mingguan lah. jadi itu untuk finish terakhirnya sebelum tutup kontainer, Mhm itu kan kata orang pernah dengar juga kan, mhm waktu kontainer udah jalan, itu dia bilang kayak tunggu tinggal buat kirim dokumen sama apa, packing list dia bilang, ah. mhm. Itu jadi barang gimana, Miss? Kan udah keluar nih dari tempat kita. Jadi misalnya kita tunggu uang gitu, berapa hari kira-kira? Ini LC kan, Bu, ya? LC untuk LC. Iya, kalau LC kan artinya barang udah dikirim dulu, karena dokumen kan sudah terbit semua. Oh, iya iya. Kalau untuk ini, apa, advance payment, kalau misalnya advance payment? Advance payment harus selesai, Bu, barangnya, ya Mhm. dibayarkan sebelum barang dikirimkan. Oh, kita foto nih, siap, dokumen Betul. foto ini bayar, kita tunggu masuk payment-nya dulu baru kita kirim. Betul, Soalnya itu betul, kan makanya staffing jangan mepet-mepet mau jadwal kapal. oh gitu. Mhm. Kira-kira berapa hari, Miss, untuk 4 hari sebelum. 4 hari sebelum? Iya, 4 hari sebelum. Staffing mah cuma sebentar, Bu. Oh. 8 It jam tuh udah paling lama lah di dalam pelabuhan tuh. Saya pernah memang sampai malam, tapi karena biasanya kan di Jambi ini buruhnya nggak banyak ya TKBM-nya. Jadi ganti-gantian dengan seperti lain. Tapi kalau buruhnya banyak, sebentar sebentar selesai. ini Miss kan kami staffing-nya di Belawan, di Pelabuhan Belawan. Mhm, Udah siap nih, dokumen udah siap, semua udah siap, kita kirimlah, kan ada apa, kayak spanduk kan, kita bilang, "Ini udah selesai, tinggal pengiriman." mhm. Jadi kan, eee, dia kan kita tunggu pembayarannya itu kan sekitar 4 hari Miss bilang. Sedangkan apa, barang kita udah di pelabuhan, udah di Ini kontainer. pembayaran apa dulu, Bu? Hah? Ini pembayaran payment, apa, down payment. Advance payment ya? Mhm. Ya. Jadi itu kita bayar lagi pelabuhan nggak? Karena ada barang kita di situ. Oh, karena 4 hari tadi? Ya, Kalau 4 hari itu free, Bu, di pelabuhan. berapa tuh kira-kira berapa hari yang free? Tergantung linernya, tapi biasanya hanya 4 hari. Kita tunggu apa, tunggu uang masuk ini kira-kira kalau uang masuknya lama kali nih, gimana tuh, Miss? Enggak, Sedangkan Bu. jadwal Jadi gini, kapal payment itu kan masuk sudah ada notifikasinya, tinggal kalau bayar dicairkan. kalau bayarnya main-main, misalnya kayak, "Tunggu ya, saya lagi sibuk nih, nanti saya kirim." Nah, Ibu kan harus ada down payment dulu atau uang muka dulu. Mmm. Tarik kontainernya, masukin lagi ke gudang ya, atau sewakan di Pelindo tuh murah, biasanya cuman 70 ribuan ya, itu bisa dijual ke buyer lain dengan harga yang lebih murah kan? Oh gitu, jadi bisa Iya, ancam juga ya, Miss? Jadi betul, kalau besok di dalam 3 hari kamu nggak ini, akan barang kirim maksudnya barang kamu akan saya kirim ke tempat lain, ke buyer lain atau uangnya hangus gitu ya? betul, Iya gitu. iya. Tapi jarang kejadian kayak gitu, Bu, buyer pasti lunasi, nggak mungkin enggak. Iya iya. Jarang sekali, atau biasanya kalau misalnya nih, di tempat mereka lagi kurang oke harganya, barang itu sudah lunas 100% tapi belum dikirim aja. Gitu, jarang sekali ada yang seperti itu. Pasti pembayaran itu sudah lunas dulu. Iya iya. Kita nggak pernah sih ada kejadian seperti itu. Itu. Makanya staffing itu jangan mepet-mepet dengan kapal. Mmm. Atau lebih bagus lagi Bu Siti, jangan ketika staffing, tapi Mhm. ketika sudah DO. DO tuh Ibu booking kontainer dan kapal, nanti ada pembelajarannya khusus, tapi istilah delivery order atau DO tuh ketika Bu Siti sudah booking kapal sama kontainer. Itu kan kita belum ada proses apapun, cuman booking doang. Mhm. Itu pun kalau nggak jadi, misalnya itu nggak apa-apa, nggak bayar denda. Oh. Kalau ini, Miss, jadi kan kita target, kan sebelum masuk kontainer apalagi nih kami pemula. Mhm, Kita target itu satu kontainer 20 feet 18 ton. mhm. Pas masuk rupanya kurang. Pas masuk kontainer nih di hari stuffing kan, rupanya Iya, kayak berapa kilo atau setengah ton lah kita kurang. Itu gimana, Miss? Sedangkan payment-nya udah masuk, kita kurangin. oh ya enggak dong, itu kan salah Ibu. Kalau salah Ibu jangan ditolerir. Makanya dari awal tuh harus betul perhitungannya. Itulah gunanya packing list. Mhm.
Itu nggak bisa Bu, kalau itu nggak bisa ditolerir. Harus wajib Ibu Siti ganti Hmm. kerugiannya. Harus dicarikan barang setengah ton tadi itu. Kalau misalnya kelebihan, bukan Kelebihan kelebihan. nggak ada masalah, kekurangan itu yang nggak boleh Bu. Kelebihan nggak apa-apa, itu bonus buat bayarnya misalnya. Kita bilang ya. Iya, kalau yang masalah ini kurang, kalau kurang pasti merepet lah dia nanti di sana. Itu kan menunjukkan ketidakprofesionalan kita. Ya, cara menghitung ya semuanya. Betul. Kalau kelebihan mah sering kalau kita itu kan untuk ya kasih hadiah lah sekarung 2 karung ke bayarnya. Hmm. Gitu, itu biasa. Apalagi kalau mau kita ini kan lebih nih misalnya 2 karung gitu kan. Mhm. Kan mungkin kita balik lagi ke Aceh, apalagi biayanya. Iya betul, kalau misalnya Ibu memang untuk, "Ah, ini untuk bayarlah," kan Ibu makanya harus ngecek Bu di lapangan. Ibu Siti mikirnya gimana nih, kalau sudah beli barang udah lepas gitu aja, tunggu nanti stuffing, enggak, harus dicek itu barang di dalam misalnya ada 500 bags ya, 500 bags tuh harus Ibu tahu berapa semuanya. Mhm. Ini Pokoknya karena pemula misalnya takutnya nanti kan perhitungannya beda, habis itu enggak enggak ada Bu, pemula ataupun tidak pemula ya. Kalau soal heeh, perhitungan itu tidak ada perbedaan, wajib ya, sampai sekarang pun kita, mhm, sampai sekarang tetap turun ke lapangan. Either saya, either tim ya, tergantung lah kalau ada jadwal kosong, pasti ke lapangan dihitung. Nggak mungkin enggak. Jadi wajib dihitung. Itu salahnya kita kalau memang kurang. Nggak kalau bisa kita menurut salahin, ah saya kan pemula, nggak bisa seperti itu. mhm, Nggak iya, bisa. Kalau soal barang, pastikan barangnya segitu. Kalau berlebih, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kurang, itu fatal sekali. bayar ya, belum lagi bayarnya yang ngamuk. Betul, jadi itu fatal Bu, kalau memang Ibu sudah ada pikiran, "Ah, saya takut kurang." Nah, itu artinya Ibu nggak confident tuh, Ibu nggak percaya diri waktu ngecekin barangnya. Cekin barang betul-betul ngecek Bu. Kalau ada 500 bag, semua bag itu kita tahu isinya ada berapa, berapa hitungannya, berapa ininya, ada semua rekapannya jelas. Sampai stuffing nanti nggak mungkin kalau belantika yang stuffing, itu tidak Mhm, ada orang di lapangan tuh tidak mungkin sama sekali. Bahkan kalau misalnya saya belum sampai ke pelabuhan kan agak jauh ya dari, kantor ke pelabuhan ya, mungkin bisa hampir 1 jaman ke sana. Nah itu, saya akan bilang tunggu sampai saya sampai di sana baru boleh di-stuffing. Nah, itu untuk kita ngecek betul-betul secure, kontainer secure, barang secure, semua orang happy nanti, gitu. Jadi nggak bisa kalau ada kesalahannya, barangnya kurang, itu salahnya murni di kita bukan karena kita pemula dan lain sebagainya, it's because kita tidak profesional, gitu, ini Bu. maksud kami bukan kurang dari karena kelalaian, tapi kan pas perhitungan kontainer, jadi satu kontainer itu penataan barangnya itu Miss, maksudnya kayak nggak muat, sama Nggak aja mungkin, Bu. kan? Kontainer itu sudah ada ukurannya. Iya, iya. Kontainer 20 feet maksimal 18 ton, lebih dari itu ya nggak bisalah Ibu muat. Iya ya maksudnya. 40 feet batasnya cuma 26 ton. Di luar itu Ibu nggak bisa muat lagi. Sudah overload pasti. Seperti itu Bu Siti. Jadi nggak mungkin salah. Kalau salah itu berarti kita tidak memperkirakan. Karena satu kontainer itu sudah ada hitungannya. 18 sampai 25 itu udah maksimal biasanya. 26 masih bisa masuk. Gitu. Pasti segitu ya? Iya pasti, pasti. Kalau ukuran kontainer itu kan segitu-segitu aja. Gitu. Makanya kita kalau misalnya nggak paham, saya nggak paham nih cara stuffing produk ini. Nah, Ibu tanyakan dulu ke pihak, buruhnya yang ngangkutin, "Pernah nggak stuffing ini? Kayak gimana cara nyusunnya? Muatnya berapa?" Mereka pasti paham karena udah biasa masukin barang, Iya iya iya. gitu. Kan jadi perhitungannya tuh banyak, kayak sekarang lah ya, kita ada stuffing, bukan sembarang masuk, "Oke, besok stuffing." Enggak, saya pasti pastikan dulu kontainer tuh sudah ada di lapangan, kita secure dulu semuanya, semuanya sudah oke, baru barang itu boleh di-stuffing atau diangkut. Supplier-nya nggak bisa ikut stuffing, misalnya saya nggak bisa ke lapangan, nggak mungkin saya, "Oke deh kita serahkan ke pelabuhan," nggak pernah. Pasti langsung, tim ya, walaupun mereka ada kerjaan, turun dulu ke lapangan, cek dulu barangnya sampai selesai. Saya biasa Bu, makan dalam kontainer, makan sama buruh tuh biasa. Karena itu kita kan tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Jadi kalau misalnya,
kita ini Miss ternyata, nggak muat." Nah, itu berarti salah kita ya cara nyusunnya. Makanya kita sebagai pemilik barang tuh belajar gimana ya cara nyusunnya, gitu. Misalnya tim nih ada yang baru turun ke lapangan, saya pasti ngajarin, "Cara nyusunnya kayak gini ya, ini satu tir itu isinya sekian. Nanti kalau nggak bisa, kalau nggak muat, nanti tanya sama si buruhnya." Karena kan barang ini macam-macam ya cara stuffing-nya, nggak bisa sama. Iya iya, Miss. Mungkin ada barang yang mudah remuk, barang yang mudah hancur, nah itu kan pasti nggak sama barangnya dengan yang keras, kayak pinang kan keras tuh, mau Iya. ditumpuk-tumpuk kayak gimana pun nggak akan pecah dia. Mmm, Nah, tapi mungkin kayak spices kayak cengkeh, ya itu kan rapuh ya, Bu, ya? Gitu, Bu Siti. Aman nggak, Bu? aman. Oke, nah kemarin kan Ibu Siti tinggal legalitas. Nah, kemarin saya sarankan teman-teman itu untuk kelasnya bareng ya. Bu Siti kalau besok bisa, Bu, kalau malam? Atau kalau nggak malam pun, Ibu ada kegiatan ya kalau pagi sampai sore ya? Mhm. Mungkin kalau malam bisa sih nanti, mungkin, tim, barengan sama Bu Eka untuk malam, nanti saya coba, iniin, soalnya satu lagi tuh nggak bisa dia kalau malam. Boleh, Oh malam boleh. oh, Habis-habis ini ya, start habis jam, Isya, mhm, iya. oke siap, nanti saya coba, rebukin dulu sama tim. Nah yang Mhm. penting Bu Siti sudah paham sampai pembayaran ini, nanti saya kasih tugas lagi ya Bu ya? Kan Boleh, kemarin Mas. sudah selesai, nanti tugas ini saya share ke grup ya, jadi semuanya kalau sudah belajar kalau nggak salah sudah semua metode pembayaran. Mhm. Nanti, tinggal kita, LC dan juga, tugas yang tadi, gitu. LC itu dia khusus, soalnya dia panjang Bu pembahasannya, gitu, harus Berarti, fokus dia. yang tentang legalitas itu besok malam, Miss, habis Insya Allah Isya. mhm. Jadi pembahasan yang kita ini, metode kita udah habis ya sampai sini ya, sampai Iya, L kalau metode pembayaran sudah selesai dulu, nanti baru dilanjutin lagi sama saya. oh jadi sama yang lain ya? Iya, sama, mentor yang lain dulu, nanti kalau sudah selesai sama dia baru sama saya lagi, gitu. Nanti penutupannya sama Mas Denny. Boleh, Miss. Oke, siap. Jadi nanti untuk pengiriman komunikasi untuk bayar itu gimana, Miss? Itu nanti di kelas saya, Bu, setelah kan Setelah legalitas? materinya belum selesai, Bu, ini baru bab ketiga, Iya iya. kita ada 10 bab. Nah, ini bab ketiga, terus nanti bab keempat, ini soalnya penting semua, Bu. Bukan hanya komunikasi sama buyer aja, Bu, promosi juga penting, Iya iya, betul. gitu. Yang kayak Jadi tadi, Bu Siti aja masih bingung nih tadi, oh kalau ternyata LC itu nggak harus 100%. Nah kan kalau kayak gitu nggak tahu, pusing nanti ketika negosiasi sama buyer. Yang paling penting tuh konsepnya paham dulu, ketika nego sama buyer, itu pasti kita terbiasa. mhm. Gitu. Makanya saya kalau ngelihat metode pembayaran sebentar aja, "Ini bagus nggak?" "Oh ini bagus Mas, silahkan lanjutin." Gitu, gampang karena kita udah terbiasa untuk ngelihat metode pembayaran, begitu. Mungkin dari saya itu aja, memang agak singkat karena sebenarnya, kemarin tersisa sedikit aja untuk metode pembayaran. Besok insya Allah kalau, tidak ada halangan kita langsung masukin, ke badan, usaha atau legalitas, berarti besoknya lagi langsung sama saya lagi untuk setelah legalitas di, eee, pasar dan juga promosi ekspor ya, Bu, ya. Setelah itu Iya baru iya. nanti kita korespondensi, gitu. Mungkin itu Mhm. aja Bu Siti, saya akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kalau memang belum ada pertanyaan, nanti recording-nya insyaallah hari ini saya selesaikan ya, karena harus dipotong-potong dulu. Terima Iya. kasih banyak Bu Siti atas waktunya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.